Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas mengenai lembar kerja ruang kolaborasi 2. Silakan mengunduh dulu tabel-tabelnya yang ada pada LMS apabila diperlukan. Ya, di sini ada tahap pengorganisasian pembelajaran. Saya membuat pembelajaran di kelas 1 fase A yang hampir sama dengan PAUD ya. Ya, bagi banyak yang menanyakan tentang PAUD, fase A atau di kelas 1 itu hampir sama dengan PAUD. Jadi kalaupun diedit sedikit atau ditambah, silakan, karena perkembangan atau pertumbuhannya juga hampir sama, belum begitu banyak berubah. Di sini saya pilihannya di asumsinya 1 tahun 36 minggu, 1 CP-nya 35 menit. Tema yang saya ambil di sini hanya 2, Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Ekstrakurikuler, pramuka, olahraga, TK, PTG. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah dari Bapak Ibu. Ya, di sini selanjutnya intrakurikulernya. Di sini saya sudah untuk kelas 1 fase A. Selanjutnya ini untuk kelas 2 fase B. Intrakurikulernya jamnya berbeda. Apabila tadi di fase A dia hanya di sini 972 CP, yang kelas B di sini saya mengambil 1044 CP. Sedangkan di kelas 3 dan kelas 5 fase B sampai dengan C awal ini sampai 1188 CP. Lalu untuk kelas 6 di sini sudah berkurang kembali. Di sini hanya 1056 karena kelas 6 biasanya di bulan April nanti sudah melaksanakan ujian sekolah. Ya, selanjutnya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang seperti saya utarakan tadi, saya mengambil 2, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal. Ini fasenya ya ABC saya gunakan bersamaan. Jadi tinggal kriteria atau tujuan pembelajaran untuk proyeknya nanti berbeda masing-masing fasenya. Untuk tujuan dimensinya di sini saya mengambil mandiri dan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa bagi Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk kearifan lokal, mandiri dan gotong royong. Menurut kami ini poin penting yang menjadikan situasi sekarang insya Allah akan lebih baik ke depannya, seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mempadatkan atau yang penting kita laksanakan dulu pembelajaran untuk yang penting, karena urgent di sini kita masih sering ada anak berantem, anak bullying dan sebagainya. Ini yang pengen saya rubah. Mungkin bertahap, tidak bisa langsung, mungkin bisa nampak 1 tahun atau 2 tahun kemudian hal ini. Untuk JP-nya di sini kita ambil dari pengurangan dari intra menjadi 288, lalu saya bagi 2, 144. Per minggunya saya bagi lagi dengan 36 minggu menjadi 4 JP per minggunya. Ini untuk kelas 2 sampai kelas 5 sama seperti ini, hanya perbedaan dengan JP-nya. Selanjutnya ekstranya saya gunakan pramuka yang merupakan ekstra wajib. Ini saya gunakan 2 JP. Pihak terkaitnya karena siswa kami sedikit dan meminimalkan, karena kita juga ada seorang guru pembina, jadi kita menggunakan guru sebagai pembinanya, tidak bantara dan sebagainya atau dari koran dan sebagainya, tidak. Di sini olahraga, kami memiliki guru olahraga yang mampu untuk membina ekstra yang nanti kita laksanakan sesuai dengan permintaan anak. Kita kasih pilihan mau apa. Kemungkinan karena kita dekat lapangan voli, mungkin ekstra voli dan atletik, karena di daerah kami atletik banyak yang berprestasi. TIK tentu kami mengejar untuk ANBK juga tujuan utamanya, tetapi selanjutnya yaitu mengenalkan TIK dan dapat menggunakan laptop karena kita sudah kemajuan
zaman, jadi penggunaan laptop ini sangat kami manfaatkan untuk mengenalkan dan dapat menggunakan. Semua pengajar guru PTI itu kita mampu membaca dan menulis. Jadi target kita belajar agama aja tidak cukup. Di sini juga bisa dimasukkan dengan kurikuler, tapi saya masukkan dengan ekstra saja. Jadi di sini yang mengajar guru PAI atau nanti bisa dibantu guru lainnya. Tentukan pengelompokan mata pelajaran SD. Di sini mata pelajaran SD kami kelompokkan dalam 1 tahun ada 2 tematik yang saya ambil ya Bhinneka Tunggal Ika maupun kearifan lokal tadi. Sedangkan mata pelajaran seperti agama, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, IPAS berdiri sendiri. Ketiga, pemetaan muatan jam pembelajaran untuk 1 tahun. Jumlah JP-nya sudah terdapat tadi sebelumnya. Berapa JP? Setiap kelas dialokasikan berbeda sesuai dengan kolom yang saya mengambil 20% saja. Ini jumlah minimal. Kami mempunyai ruang kelas 6, 1 perpustakaan dan 1 mushola. Ya, di sini penggunaannya untuk agama tentu bergantian dengan pembelajaran guru kelas yang mengampu PPKN, bahasa Indonesia, matematika, seni rupa dan seni musik. Sedangkan untuk guru muatan lokal kami memiliki wiyata yang kita berdayakan untuk mengajar bahasa Inggris muatan lokal dan PAI ini diisi oleh guru wiyata. Jadi kami isi sudah ada. Kalau seni rupa dan seni musik nanti akan diisi oleh guru kelasnya. Gitu. Jadi di sini kekurangan dulu. Menurut saya kalau di SD tidak begitu riskan seperti di IP, SMP mungkin atau di SMA. Ini yang tadi saya jelaskan 20%. Hampir sama. Lalu susunan program tahunan dan kalender akademik sekolah. Kegiatan tahun apa? Periksa kalender, Kemdikbudristek dan sebagainya. Tentukan penempatan pelaksanaan proyek. Terus hitung minggu belajar efektif dan intrakurikuler. Di sini saya tidak mengisi kegiatannya, saya hanya secara umum. Di sini jelas di Juli awal itu kami libur semester siswa. Selanjutnya ini PTS dan jeda semester. Lalu di Desember warna hijau ini adalah jeda semester, penilaian akhir semester di semester 1 serta jedanya. Lalu untuk M4 itu libur semester. Untuk semester 2 ya di sini ini poinnya, di sini kemungkinan US ujian praktek dan ujian sekolah untuk kelas 6 yang kuning sama PTS. Untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami bersepakatan bahwa penguatan ini dilaksanakan tiap minggunya kita isi. Jadi setelah sesuai jadwalnya nanti akan kita jadwal. Ya, ini suruh menyusun. Ya, ini kita susun seperti ini. Ya, mungkin kalau ada salah mohon maaf. Lalu jadwal pembelajaran untuk masing-masing tingkat. Kami kebetulan belum membuat, tapi ini contohnya untuk kelas 1 saya membuat jadwal seperti ini. Jadi di sini Bhinneka Tunggal Ika kita masukkan sesuai perhitungan JP-nya 4 JP per minggunya. Di sini tadi salah. Jadi kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Silahkan bisa merevisi dari kegiatan belajar Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu dan memberikan referensi bagi Bapak Ibu semua. Sedangkan ini saya tidak untuk masing-masing tingkat daftar tenaga atau jenjang akhir yang digunakan untuk menentukan kelas mana yang didahulukan. Kami mendahulukan PJOK yang dilaksanakan di pagi hari yang ini. Lalu PAI yang dilaksanakan berkebalikan dengan jadwal PJOK juga dilaksanakan di pagi hari. Jadi ketika misal kelas 1 Senin adalah PJOK, kelas atas hari Senin
adalah PAI, seperti itu perumpamaannya. Ya, jadi untuk ketersediaan ruang di sini refleksi dan evaluasi pembuatan jadwal saya tidak masalah karena kita bergantian antara guru kelas dan guru mapel di SD, berbeda dengan SMP dan SMA. Begitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.